katakanlah, wahai Muhammad, ya Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Kata Allah, Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam, dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau berikan rizki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan. Jemaah sekalian, dua ayat ini adalah di antara ayat yang sangat agung, yang apabila seseorang membaca dua ayat ini, membaca dua ayat ini sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya doanya itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam dua ayat ini adalah seseorang memuji Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tata cara berdoa agar doanya dikabulkan itu adalah pertama harus memuji Allah. Apakah dengan ucapan alhamdulillah atau dengan menyebut asma Allah, bertawasul dengan asma Allah. Setelah itu baru kita minta, baru kita minta apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kepada orang yang dikehendakinya dan menyempitkan rezeki kepada orang yang dikehendakinya sesuai kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan untuk kebaikan hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui setiap sesuatu, sehingga Dia memberikan rezeki kepada hamba-hambanya sesuai dengan kemaslahatan mereka. Coba perhatikan jemaah sekalian, ketika ada orang tua yang mengantarkan anaknya ke sekolah, pasti dia kasih uang jajan, kan? Pasti ada kasih uang jajan. Kadang-kadang mungkin ada di antara orang tua yang tidak memberikan uang jajan. Tapi rata-rata orang tua itu memberikan uang jajan kepada anaknya. Uang jajan anak SD dengan anak SMP pasti beda. Anak SD 5.000 cukup lah. Anak SMP kalau 5.000 dia tidak mau. Maka orang tua memberikan uang saku kepada anaknya sesuai keperluan anaknya itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian yang memiliki kerajaan ini, yang memiliki langit dan bumi ini, yang memiliki segala sesuatu di antara rongga langit dan bumi ini. Allah lebih tahu kepada siapa kekuasaan itu diberikan dan dari siapa kekuasaan itu dicabut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an seperti itu. Maka jemaah sekalian, kenikmatan yang kita dapatkan di dunia ini, kenikmatan yang kita miliki sekarang ini, itu sejatinya bukan milik kita. Karena segala sesuatu di muka bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dititipkan, kita hanya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita miliki sekarang ini berupa harta benda, anak, atau mungkin pangkat dan kedudukan, itu semuanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada seseorang di muka bumi ini yang secara hakiki memiliki sesuatu, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan kepada kita sesuatu, hendaklah sesuatu itu dijaga baik-baik. Kemudian bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala
atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apakah berupa anak keturunan, ya, apakah berupa harta, ya, atau mungkin pangkat dan kedudukan. Ya, kita bersyukur kepada Allah, ya, dengan menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir." Di dalam ayat ini jamaah sekalian terkandung banyak isyarat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya. Sebelum sampai kepada ayat ini jamaah sekalian, di pertemuan kita yang sudah lewat itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kenabian yang diberikan kepada keturunan bangsa Bani Israel. Hampir semua nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu keturunan dari bangsa Bani Israel. Dari sejak Nabi Ibrahim, kemudian Ishak, Yakub. Dari Yakub itu ya ada Ismail sampai kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam, semuanya dari kalangan bangsa Bani Israel. Nabi Musa, Zakaria, Yahya, ya. Kemudian siapa? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu mereka dari bangsa Bani Israel. Dan di dalam kitab Taurat itu disebutkan di antara nabi yang akan terakhir kali muncul dan sebagai penutup para nabi dan para rasul. Dan mereka itu menginginkan nabi yang muncul itu adalah dari kalangan mereka, ya, karena mereka sudah melihat ya dari akar keturunan mereka itu, dari keturunan para nabi-nabi. Maka mereka itu berharap nabi yang terakhir yang menjadi penutup para nabi itu, mereka berharap akan lahir dari keturunan bangsa Bani Israel itu. Tapi apa yang terjadi? Allah memindahkan ya tongkat estafet kenabian itu bukan kepada bangsa Bani Israel, tapi kepada bangsa Arab yang berada di Mekah dari keturunan Quraisy. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah mampu memberikan kekuasaan, kerajaan ya kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, termasuk kenabian. Ya. Bahkan jemaah sekalian, sampai detik sekarang ini orang-orang Yahudi itu tidak pernah mengakui bahwa nabi terakhir itu telah muncul. Mereka tidak mau mengakui bahwa Rasulullah SAW itu sebagai penutup para nabi dan para rasul, sebagaimana yang sudah diceritakan di dalam kitab Taurat. Mereka masih menganggap bahwa nabi yang ditunggu-tunggu itu belum datang. Belum datang. Padahal nabi yang ditunggu oleh mereka itu inilah nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi jemaah sekalian, di dalam ayat ini terkandung isyarat yang sangat luar biasa yang memberikan bimbingan kepada Rasulullah SAW dan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, kepada kita semua, bahwasanya Allah mampu memindahkan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat ini juga jemaah sekalian, kita dapat mengambil pelajaran bahwa tidak ada sesuatu yang dimiliki oleh manusia di dunia ini yang bersifat kekal dan abadi. Mungkin ada di antara orang-orang yang menginginkan ya kebugaran pada tubuhnya. Mungkin ada di antara orang-orang yang menjaga wajahnya agar tidak keriput, misalnya pakai krim, pakai apa dan segala macam gitu ya. Tapi tetap saja tidak ada yang abadi di muka bumi ini ya. Semuanya akan berlalu ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dengan kekuasaan Allah, dengan kekuatan Allah, dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan kemuliaan kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Mampu menjatuhkan siapa yang Allah kehendaki dalam hitungan menit, dalam hitungan detik. Ya.
Karena tidak ada sejatinya manusia di muka bumi ini yang kekal dan abadi. Semuanya akan berganti, semuanya akan berpindah. Semuanya akan berganti, semuanya akan berpindah. Semua kedudukan, kekuasaan, pangkat, jabatan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang itu pasti punya waktu. Ya, pasti punya waktu. Coba bayangkan di antara kita jemaah sekalian ya. Dulu kita masih jadi anak-anak. Setelah menikah, status kita sudah berubah menjadi suami. Setelah punya anak, status kita juga mulai bertambah menjadi ayah. Ya. Setelah anak itu menikah, punya anak, kita berubah statusnya menjadi seorang kakek. Jadi terus seperti itu jemaah sekalian. Ya, terus berubah, terus berputar. Kedudukan, jabatan, ya. Bahkan seperti di negeri kita ini, tampuk kepemimpinan itu selalu berubah-ubah, selalu berpindah-pindah. Nah, itu memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang kekal abadi. Status kedudukan dan kepemilikan akan senantiasa berganti. Hari ini mungkin rumah kita milik kita. Tapi kita tidak tahu 1 bulan ke depan rumah kita sudah berpindah kepada orang lain, atau mungkin sudah berpindah kepada ahli waris kita. Kita tidak tahu. Ya. Itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sang pengatur segala urusan. Itu yang perlu kita ketahui dulu pertama. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan manusia di muka bumi ini. Karena Allah adalah sebagai Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala sebagai raja, pemilik kekuasaan ini, pemilik dunia ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala bebas mau mengatur dunia ini sesuka hatinya dia. Ya, Allah mau berikan kekayaan kepada siapa, Allah mau berikan ya kekuatan kepada siapa, terserah dia. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengatur segala sesuatu di muka bumi ini. Jadi jemaah sekalian, sampai kepada kehidupan kita sehari-hari itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya agama ini. Ya, dalam 24 jam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah sudah atur. Ada waktunya sholat, ada waktunya istirahat, ada waktunya makan, minum, istirahat. Ya. Karena tidak ada orang yang hidupnya bahagia kemudian menjadikan 24 jam itu untuk kerja semuanya. Ya. Tidak ada yang seperti itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur urusan manusia itu. Karena Allah lah yang memiliki kerajaan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur hidup manusia, maka hendaklah di antara orang-orang yang beriman itu harus memiliki perasaan yang tenang dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah. Jangan pernah mengkhawatirkan tentang masa depan kita. Ya, karena rezeki, ajal, ya, jodoh itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kehidupan kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan diatur oleh omongan tetangga. Ya. Hidup kita tidak diatur oleh omongan tetangga. Tetangga bicara ini, kemudian kau ikuti dia. Ya. Tetangga bicara seperti ini, kemudian kita gelisah. Jangan khawatir jemaah sekalian. Kehidupan kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik dunia ini. Jadi jemaah sekalian, Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan satu kaidah yang sangat agung, yang sangat mulia. Ya. Ketika kita memahami tentang kaidah hidup di muka bumi ini, mengetahui Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pemilik, sang pengatur, ya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kata beliau, fokuskanlah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidupmu akan bahagia. Jadi fokuskan pikiran kita untuk memikirkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan menyibukkan diri dengan rezeki yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki, ajal,
adalah dua hal yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama masih ada ajal, selama masih ada umur kita, maka rezeki itu akan senantiasa datang. Jadi orang itu, jemaah sekalian, tidak akan mati sebelum rezekinya itu habis. Ya, orang itu tidak akan meninggal dunia sampai rezekinya di muka bumi ini habis. Coba renungkan jemaah sekalian, ketika seseorang masih di dalam rahim ibunya, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu jalan rezeki kepada orang yang ada di dalam rahim, yaitu melalui jalan pusar, ya. Dan di antara kita masih punya tanda lahir itu, tanda yang tidak akan pernah hilang, menunjukkan bahwa kita punya hubungan yang spesial kepada ibu kita, yaitu pusar kita. Kita makan dari situ, jamaah. Ya. Jadi kita makan dari apa yang dimakan oleh ibu kita. Ya, masuk kepada diri kita itu. Kemudian ketika si bayi itu lahir, kemudian diputus tali pusarnya itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia dua jalan rezeki. Diputus satu jalan rezeki, diberikan dua jalan rezeki. Masya Allah, baik sekali Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yaitu apa, jemaah sekalian? Dua jalan air susu dari ibu kita, air susu ibu. Ya, itu dua jalan rezekinya seorang bayi. Kemudian ketika seorang anak itu sampai kepada usia 2 tahun, kemudian disapih, dipisahkan atau diberhentikan dia dari meminum air susu ibunya, terputus dua jalan rezeki itu. Apakah setelah itu Allah tidak memberikan rezeki? Masih, jemaah sekalian. Setelah terputus dengan dua jalan rezeki tadi itu, Allah memberikan 4 jalan rezeki. Coba bayangkan itu. Allah sudah atur semuanya. Ya. Allah memberikan 4 jalan rezeki yang sangat sempurna dan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Apa 4 jalan itu? Yaitu 2 makanan dan 2 minuman. Ya, 2 bentuk makanan dan 2 bentuk minuman. 2 bentuk makanan yang dimaksud adalah makanan pertama dari hewan, ya, daging, ya kan, ikan. Kemudian dari tumbuh-tumbuhan. Itu 2 rezeki yang pertama itu. Kemudian 2 dari bentuk minuman, yaitu minuman dari air tawar, ya. Kemudian dari air susu yang memberikan manfaat dan kelezatan. Ya. Air susu dari kambing, ya. Susu sapi, ya kan? Atau minuman-minuman yang dihasilkan dari keduanya. Maka jemaah sekalian, coba perhatikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memutus satu jalan rezeki, maka Allah akan memunculkan jalan rezeki yang lainnya. Jadi jangan khawatir jemaah sekalian. Permasalahan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala sudah atur. Jangan takut. Dan kemudian ketika manusia itu sudah meninggal dunia, jemaah sekalian, maka terputuslah 4 jalan rezeki tadi itu. Ya, ada orang yang meninggal dunia kemudian makan minum. Tidak ada, ya. Meninggal bawa rantang ke dalam kuburan, tidak ada. Karena mereka tidak makan dan tidak minum. Allah putus jalan rezekinya itu. Kemudian jemaah sekalian, setelah Allah Subhanahu wa taala memutuskan 4 jalan rezeki manusia ketika sudah meninggal dunia, setelah itu Allah membuka 8 pintu rezeki bagi manusia setelah meninggal dunia. Apa itu? Yaitu 8 pintu surga yang dia boleh masuk lewat pintu mana saja. Kalau dia beruntung. Ya, kalau dia beruntung. Ya, jadi membuka jalan 8 jalan pintu rezeki, yaitu 8 pintu surga itu. Ya. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian.
dia telah menghalangi hamba-hambanya untuk mendapatkan sesuatu kecuali dia berikan kepada seorang itu sesuatu yang lebih baik daripada itu. Ya, sesuatu yang lebih lebih afdal, ya lebih bagus, ya lebih utama daripada itu. Jadi jemaah sekalian, ya jangan pernah mengkhawatirkan daripada rezeki yang kita punya ini. Yang perlu kita lakukan itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan kepada kita kebaikan. Ya, sudah memberikan kepada kita kebaikan. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ini, hadis datang dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, ittaqullah wa ajmilu fit talab." Wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba itu akan mati hingga ia benar-benar telah menyempurnakan seluruh rezekinya, walaupun datangnya terlambat. Maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, di dalam hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ruhul qudus nafatha fi raw'i." Sesungguhnya Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril, telah membisikkan ke dalam batinku, "Inna nafsan la tamuta hatta tastakmila rizquha." Sesungguhnya setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurnanya daripada rezekinya, ya, sampai rezekinya habis. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Maka hendaklah oleh karena itu bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaguslah cara dalam mengais rezeki. Jangan sampai rezeki itu tertunda, kemudian engkau memaksakan dirimu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki di sisi Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, di dalam hadis ini disebutkan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki dengan cara yang baik. Ya, mungkin datangnya terlambat, tapi itu lebih baik daripada kita harus memaksakan diri menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jemaah sekalian, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika kita belum mendapatkan rezeki, ya, belum mendapatkan rezeki yang halal, sehingga kita memaksakan diri kita untuk mencari dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berucap gini jamaah sekalian, ya, rezeki yang halal, ya, sangat sulit untuk mencarinya, ya. Jangan kita mengucapkan ucapan seperti itu, ya. Maka ucapkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapkan kepada diri kita, ya. Kita yakin dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan daripada urusan-urusan saya. Ya, jangan kita mengatakan, aduh, cari rezeki yang halal itu hari ini sangat susah. Jangan, ya. Karena itu bisa memotivasi diri kita agar melakukan perkara-perkara yang haram. Ya, tapi ucapkanlah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan daripada urusan-urusan kita. Atau ada ucapan-ucapan yang lain jemaah sekalian, ya, yang mengatakan bahwa hari ini mencari yang haram saja susah, apalagi mencari yang halal. Masya Allah jemaah sekalian, ini ucapan yang bisa menjerumuskan seseorang kepada jurang kesesatan, ya, bisa berbahaya. Ya, ucapan putus asa ini, seolah-olah dia tidak punya Allah Subhanahu wa taala. Ucapan seolah-olah dia meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan masalah kita yang besar jemaah sekalian, tapi mungkin cara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang kurang tepat. Ya. Atau mungkin Allah Subhanahu wa taala lebih tahu mana yang lebih baik untuk diri kita. Ya. Untuk diri kita. Allah lebih tahu jemaah.
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, jangan berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki masalah, katakan bahwasanya masalah ini ya akan bisa saya lalui dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu yang lebih baik bagi kita. Memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan keluar. Ya. Pernah suatu hari jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk sahabatnya yang sedang sakit. Rasulullah menjenguk sahabatnya dalam keadaan yang sakit parah sekali. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah engkau ada permintaan? Ya, ada aduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabatnya, iya, saya punya permintaan kepada Allah. Kata Rasulullah, apa permintaanmu? Kata dia, saya meminta kepada Allah, ya Allah, timpakan seluruh keburukan yang akan saya dapatkan di akhirat kepada saya waktu saya di dunia. Jadi keburukan yang dia dapatkan di akhirat, dia minta dipercepat agar dia dapat di dunia. Kata Rasulullah, engkau tidak akan mampu. Ya, karena keburukan di akhirat itu sangat berat. Kata Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta kesehatan? Ya, dan mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, Allah memberikan kesehatan sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus asa jemaah sekalian. Ketika kita mendapatkan musibah, ujian, cobaan, ya, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya zat ya yang memiliki kerajaan, yang mengatur seluruh makhluknya, yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara yang paling terbaik yang bisa kita lakukan ketika kita memiliki masalah. Ya, jangan sampai kita justru mencelakakan diri kita dengan terjerumus kepada perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara terjerumus kepada kesyirikan, ya, terjerumus kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangi dukun misalnya, atau terjerumus kepada perkara-perkara yang kaitannya dengan kezaliman-kezaliman yang lainnya. Ya. Coba bayangkan jemaah sekalian, ketika kita memiliki binatang ternak, ya, ayam misalnya. Ketika seekor ayam itu dia ketika dipanggil oleh tuannya mendekat, maka tuannya akan memberikan dia makan. Dan dia akan diberikan makan sesuai dengan porsinya oleh tuannya. Ya. Tapi ketika seekor ayam itu dipanggil oleh tuannya, kemudian dia tidak datang, sehingga dia harus mencari makanan sendiri, bersusah payah, ya, berkeliling-keliling, mungkin dia tidak kenyang, ya. Tapi ketika dia dipanggil oleh tuannya, kemudian ya tuannya memberikan makan mereka itu, maka dia akan merasakan ya kepuasan dan kekenyangan. Ya. Ini ibaratnya seperti manusia jemaah sekalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu. Satu hari Allah Subhanahu wa taala memanggil kita 5 kali. Ya, hayya 'alas shalah. Ayo kita salat. Hayya 'alal falah. Mari menuju kepada kemenangan. Ya, tapi kita tidak datang menuju kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu yang terbaik untuk kita dan Allah mengetahui apa saja yang terbaik untuk hamba-hambanya. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menggenggam takdir daripada manusia. Allah dapat memberikan kemuliaan kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah bisa menghinakan orang yang Dia kehendaki. Allah bisa merubah keadaan seseorang menjadi mulia, dan Allah Subhanahu wa taala bisa merubah keadaan seseorang menjadi hina. Ya. Jangankan masalah yang kita miliki jemaah sekalian, Allah mampu merubah malam menjadi siang, siang menjadi malam. Allah mengatakan, "Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy." Ya.
Allah mampu merubah malam menjadi siang, merubah siang menjadi malam. Allah mampu mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati dan mampu mematikan yang hidup. Ya. Coba bayangkan jemaah sekalian. Ya. Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan tumbuh-tumbuhan dari biji-bijian yang kering. Ini maksudnya. Allah mampu menumbuhkan ya pohon yang besar dari biji-bijian yang kering, yang kelihatannya tidak ada tanda-tanda kehidupan, dan mampu mematikan. Ya, menghidupkan saja mudah bagi Allah, apalagi mematikan itu lebih gampang lagi. Ya, karena sesuatu yang tidak ada saja Allah bisa adakan, apalagi yang sudah ada untuk ditiadakan, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita perhatikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan pohon kurma itu dari biji kurma yang kering. Ya kan? Dari biji kurma yang masak kemudian dijemur menjadi kering, biji yang kering itu bisa menumbuhkan pohon yang besar. Ya. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atau dari pohon yang besar itu menumbuhkan kembali biji yang kering. Ya. Atau dengan kata lain, ayam dapat bertelur, kemudian telurnya bisa menjadi ayam. Ya, jemaah sekalian, seperti itu Allah Subhanahu wa taala bisa merubah segala sesuatu. Apalagi hanya masalah kita yang ringan. Ya. Kata Rasulullah tadi, bukan solusinya yang tidak ada, tapi mungkin cara meminta kita kepada Allah yang kurang benar. Maka perbaikilah ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Allah itu mampu memberikan rezeki kepada seorang hamba bighairi hisab, tanpa perhitungan, tanpa batas. Ya. Ada di antara orang-orang jemaah sekalian yang hidupnya ya, mau tidur, mau bangun, ya uangnya tetap masuk. Ya, ada orang yang mati-matian kerja tapi uangnya tidak masuk-masuk. Ya, Allah berkuasa. Allah memberikan kepada siapa saja dunia ini. Ya, yang Allah kehendaki, yang Dia mau. Ya, ada orang yang kerja ya dari siang sampai malam, mungkin malamnya cuma istirahat berapa jam, kemudian kerja lagi, tapi hidupnya begitu-begitu saja. Ya, ada orang yang kelihatannya santai-santai saja, tapi Allah membukakan rezeki kepada dia dengan jalan yang mudah. Ya, itulah fadlullah, ya, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, Allah memberikan rezeki, wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Ya. Dan kita tidak boleh iri jemaah sekalian. Kita tidak boleh dengki kepada orang yang mungkin dimudahkan rezekinya. Ya. Karena jemaah sekalian, kenapa kita tidak boleh iri? Karena kalau kita berpikir rezeki yang sudah kita punya sekarang ini saja sudah cukup berat hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rumah yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki, kesehatan yang kita punya ini, itu sudah cukup berat hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita iri kepada rezekinya orang lain. Karena rezeki seseorang itu tidak akan tertukar. Ya. Iri kepada orang lain, ya, kemudian menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu pindah kepada diri kita, itu tidak mungkin jemaah sekalian. Ya, berpindahnya rezeki orang lain kepada kita itu tidak mungkin, karena setiap orang punya rezekinya masing-masing, ya, punya jalan hidupnya masing-masing. Tidak bisa orang itu rezekinya kemudian ditukar, tidak bisa. Ya. Sebagai contoh misalnya jemaah sekalian, ada seorang misalnya berdagang, ya, kemudian dia menginginkan perdagangannya itu seperti tetangganya yang mungkin lebih laku daripada dia. Kemudian dia berinisiatif mungkin untuk membeli toko itu. Setelah dia membeli toko itu, belum tentu dia memiliki pelanggan yang sama seperti orang yang pertama. Berbeda jemaah sekalian. Ya, mungkin di pasar sama-sama jual sayur, tapi tidak sama rezekinya orang. Apa istilahnya, slogannya orang pedagang ini,
apa namanya, berjual boleh sama, tapi rezeki itu pasti berbeda-beda. Ya, tidak sama jemaah sekalian. Ya, jadi ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang membagikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah mampu memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah bisa mencabut dari siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi jangan ada rasa iri kepada orang lain. Jangan ada rasa bahwasanya kok saya ini kayak seperti tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi mungkin kita bukan di antara orang-orang yang diridhoi oleh Allah, mungkin bisa jadi. Atau mungkin bisa jadi harta yang diberikan kepada orang itu adalah sebagai bentuk ujian atau sebagai bentuk siksaan yang dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi juga. Karena dunia ini jemaah sekalian, Allah memberikan kepada siapa saja. Dunia ini Allah berikan kepada orang yang beriman dan kepada orang yang tidak beriman. Allah beri semua. Ya. Allah berikan kekuasaan di dunia ini kepada orang yang beriman dan kepada orang yang tidak beriman. Ya, kepada orang yang salat dan juga kepada orang yang tidak salat. Ya. Kenapa demikian jemaah sekalian? Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di akhirat Allah hanya memberikan surga dan kebahagiaan hanya bagi orang-orang yang beriman saja. Orang yang kafir, orang munafik, dia tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sanalah letak ya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa kita susah di dunia, tapi kita bahagia di akhirat. Tidak apa-apa kita susah di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan yang tanpa batas kepada orang-orang yang beriman nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memahami daripada hakikat ya takdir seseorang, bahwasanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.